Oke, untuk kapan waktu yang tepat rekan-rekan semua untuk pergi ke dokter agar glaukoma bisa teratasi? Yang pertama adalah episode kemarin kita sudah membahas mengenai tanda dan gejala glaukoma ya Sobat Sehat. Nah, ternyata banyak dari kalian yang masih bertanya terkait tips agar kita terhindar dari penyakit ini. Selain itu, ada yang bertanya juga tentang penyakit glaukoma ini, apakah keturunan atau tidak. Nah, menarik untuk kita bahas di Hi Doc in Health. Dan episode kali ini kita masih bersama saya, Dr. Krishna dari Departemen Mata. Oke, sekarang untuk pertanyaan di episode 2 yang pertama adalah, Hey dok, apakah glaukoma ini bisa menyerang semua umur? Dan semoga ini bukan faktor keturunannya. Oke, ya glaukoma ini sangat bisa menyerang semua umur. Tetapi untuk umur-umur tertentu tentu saja dia ada predileksi atau diagnosis-diagnosis yang biasanya menyerang umur-umur tersebut. Yang pertama adalah jika glaukomanya terjadi atau terbentuk dalam masa kehamilan. Kita sebut jika itu primer atau kejadiannya dalam kehamilan dan ketika lahir dia sudah terjadi glaukoma, kita menyebutnya primary congenital glaucoma, primer. Glaukoma kongenital. Kongenital berarti dia datang bersama dengan kehamilan. Sehingga ketika sudah lahir, bayi tersebut sudah mengalami glaukoma. Tanda-tandanya apa sih? Ya, ketika lahir teman-teman akan melihat bayi tersebut mempunyai mata yang seperti lebih besar atau menonjol keluar. Kita sebut sebagai buphthalmos atau seperti mata sapi. Menonjol keluar dan mungkin skleranya agak tipis sehingga bagian putih-putih di bola mata tersebut seperti kebiruan. Kondisi ini sangat berat dan biasanya mempunyai prognosis yang kurang baik. Ya, ini salah satunya masuk dalam glaukoma yang mungkin kita sebut sebagai keturunan. Yang kedua adalah jika dia glaukoma ini terjadi pada usia-usia sangat muda, di bawah 30 tahun. Kita menyebutnya sebagai juvenile open angle glaucoma kalau dia sudah terbuka. Jadi dia keturunan mempunyai saringan atau trabeculum mesrok yang secara genetik lebih kaku daripada orang-orang pada umumnya. Sehingga saringan tersebut tidak bisa memfiltrasi atau tidak bisa membuang aqueous humor atau cairan yang ada dalam bola mata keluar dan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Yang ketiga adalah jika ini terjadi di usia antara 30 tahun ke atas tanpa penyebab apapun, ini namanya primary open angle glaucoma atau glaukoma terbuka, sudut terbuka yang primer. Nah, kasus-kasus ini muncul di atas usia 30-40 tahun tanpa adanya faktor resiko apapun kecuali ya keturunan ya. Pada dasarnya orang-orang dengan primary open angle glaucoma atau glaukoma sudut terbuka ini biasanya mempunyai kelainan genetik yang diturunkan dari ayah atau ibunya. Jadi sekitar 5-10% anak yang mempunyai ayah atau ibu dengan glaukoma juga memiliki glaukoma. Jadi angka penurunannya, persentase penurunannya cukup besar. Jadi memang betul banyak sekali glaukoma yang disebabkan karena keturunan. Jadi kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa melakukan screening jika keluarga kita memiliki glaukoma. Ya, bisa terjadi di semua umur. Untuk pertanyaan yang kedua, hey dok, kapankah waktu yang tepat kita pergi ke dokter agar glaukoma bisa teratasi dengan baik? Apakah ada pantangan makanan tertentu? Oke, untuk kapan waktu yang tepat rekan-rekan semua untuk pergi ke dokter agar glaukoma bisa teratasi? Yang pertama adalah karena ini ada besar sekali faktor keturunan, tentu saja pada usia berapapun jika rekan-rekan semua mempunyai ayah, ibu, kakek, paman yang menderita glaukoma atau teman-teman tidak tahu, misalnya ada saudara yang buta, mohon maaf ya, buta tanpa penyebab yang diketahui, lebih baik rekan-rekan sekalian memeriksakan diri untuk screening saja. Jadi kalau misalnya tekanan intraokularnya baik, kondisi sarafnya baik, ya mungkin teman-teman tidak mempunyai risiko untuk terjadi glaukoma. Atau kapan sih kita memeriksakan jika kita sudah screening ya? Kapan kita memeriksakan orang tua kita apakah dia akan punya glaukoma atau tidak? Baik, karena faktor resikonya salah satunya adalah katarak dan biasa terbentuk di atas usia 50 tahun. Tentu saja rekan-rekan sekalian disarankan untuk membawa orang tua rekan-rekan sekalian untuk periksa ke dokter mata
jika Bapak Ibu teman-teman sekalian berusia di atas dari 50 tahun. Paling tidak ada screening yang akan kita lakukan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu ini memiliki katarak atau tidak? Yang kedua, apakah Bapak Ibu ini mempunyai tekanan yang tinggi atau tidak? Seperti itu. Lalu apakah ada pantangan makanan tertentu? Secara umum tidak ada pantangan makanan yang bisa menyebabkan glaukoma, kecuali makanan tersebut mempunyai efek yang buruk terhadap kondisi sistemik teman-teman. Karena tadi glaukoma itu sangat terkait dengan diabetes mellitus, tentu saja pertama kita harus mencegah diri kita terkena diabetes mellitus. Kita tahu bahwa diabetes mellitus terkait dengan konsumsi gula yang berlebihan dan olahraga yang kurang. Karena itu, sebelum terjadi diabetes mellitus, kita bisa mengurangi makanan-makanan yang mempunyai kadar gula kompleks yang tinggi atau memperbanyak aktivitas fisik. Jika kita sudah terkena diabetes mellitus atau saudara kita sudah terkena diabetes mellitus, tentu saja gula yang tinggi menjadi pantangan yang absolut. Sehingga konsumsi gula yang rendah ini bisa membantu untuk menjaga kadar gula darah dengan lebih baik. Kadar gula darah yang terjaga ini mencegah terjadinya pertumbuhan pembuluh darah baru yang ada di bola mata, sehingga ini menyebabkan perbaikan dari kondisi bola mata dan mencegah dari terjadinya glaukoma karena diabetes mellitus. Oke, sekarang pertanyaan yang nomor 3. Hai dok, apakah ada tips atau cara agar kita tidak terkena penyakit glaukoma ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama, kalau glaukoma yang terjadi karena faktor bawaan, tentu saja kita akan sulit sekali untuk mencegahnya. Tetapi ada glaukoma yang terjadi karena faktor-faktor di luar bawaan. Yang pertama tadi adalah glaukoma yang terjadi karena diabetes mellitus. Cara kita supaya tidak terkena penyakit glaukoma karena diabetes mellitus, tentu saja jangan sampai terkena diabetes mellitus. Olahraga yang baik, konsumsi makanan yang baik. Jika kita sudah terkena diabetes mellitus, usahakan gula darah berada dalam range yang baik sehingga tidak terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru yang ada dalam bola mata. Yang kedua adalah tidak memakai obat tetes mata secara sembarangan. Di obat tetes mata harus sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya ke akun medsosnya InaHealth. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun InaHealth supaya Sobat Sehat tidak ketinggalan informasi-informasi kesehatan yang terpercaya. Saatnya saya Dr. Krisna pamit, salam sehat dan sampai jumpa.